Halo semuanya. Aduh, Aduh. Maaf. Aku tidak melihatmu di sana. Kau baik-baik saja? apa yang kau lakukan? Apa? Akan kubunuh kau. Sudah berapa kali aku peringatkan Emo, jangan coba-coba merebut posisi asisten khusus dariku. Sekarang, aku hanya bisa membuatmu meninggalkan grup Fu dengan cara yang paling memalukan. Hanya kau. Kau pantas. Susia terlihat begitu polos. Ternyata kehidupan pribadinya begitu berantakan. Siapa yang tahu berapa banyak pria yang telah tidur dengannya? Mungkin dia berhubungan dengan seseorang agar dipindahkan ke kantor pusat. Asisten khusus CEL adalah wajah perusahaan. Orang seperti ini tidak bisa dipertahankan. Menghancurkan seorang gadis terlalu mudah. Sebarkan saja desas-desus tentang moralnya yang longgar. Permalukan dia. Dan semua orang akan menunjuk dan mengutuknya. Ini persis seperti 3 tahun yang lalu. Lihat wajahmu, kau seperti rubah betina, masih muda, melakukan hal-hal yang tak tahu malu. Tidak, aku tidak melakukannya. Mereka memfitnahku. Kau harus percaya padaku. Kau masih membuat alasan. Keluar, pergi sejauh mungkin, dan jangan pernah kembali. Paman. Kau, keluarga Sukami, tidak punya tempat untuk sampah tak tahu malu sepertimu. Jika ayahmu tahu kau melakukan hal yang memalukan seperti itu, dia akan melompat keluar dari peti matinya dan memukulmu sampai mati. Suksia, Suksia. Apakah Tuan Fu sudah tiba? Baru sampai. Tuan Fu. Tuan Fu, seseorang di perusahaan memfitnah saya tentang kehidupan pribadi saya. Saya ingin menjelaskan kepada Anda. Aku tak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Namun, karena masalahmu, jika itu memengaruhi perusahaan Fu, maka aku minta maaf. Aku tak bisa mempertahankanmu. Tuan Fu, saya ingin. Dengarkan saya dulu. Jika ini kesalahpahaman, maka berikan bukti. Aku bisa memberimu 2 jam untuk menangani ini. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mempercayai kemampuanmu? Oke, terima kasih Tuan Fu. Chen Shu, Tuan Fu, Anda menginginkan saya. minta Departemen Teknis bekerja sama sepenuhnya dengan Suksia. Baiklah. Kenapa Tuan Fu ikut campur? Ternyata memang Matiangi. Tepat 2 jam. Tuan, silakan ikut kami. Siapa itu? Apa maumu? Lepaskan aku. Kau tahu siapa pamanku? Kau akan menyesal. Kau akan menyesalinya. Os, Kalian para pria merundung seorang wanita. Selain memfitnahnya sebagai perempuan jalang, trik apa lagi yang kalian punya? kau, Suksia. Ini belum berakhir. Ayo pergi. Halo HRD. Ini asisten senior Tuan Fu. Suksia, mulai hari ini dan seterusnya. Jika ada yang ditemukan memfitnah seorang rekan kerja, setelah diverifikasi, Food Corporation tidak akan pernah mempekerjakan mereka. Kalian semua lihat apa yang terjadi hari ini. Aku bisa membuat Matiangi yang bersalah itu Inyah, dan aku bisa membuat siapapun yang melakukan ini di masa depan Inyah juga, karena aku punya dukungan Tuan Fu. Selamat pagi, Tuan Fu. Tuan Fu. Kerja bagus. Asisten Chen. Terima kasih. Untuk apa? Aku tahu, kalau bukan karena kau menelepon rekan-rekan departemen teknis dan membuat panggilan itu, aku masih belum mendapatkan daftarnya. Tuan Fu memberiku daftar untukmu. Jika kau ingin berterima kasih, berterima kasihlah pada Tuan Fu. Tuan Fu. Kupikir dia juga mencurigaiku, berperilaku tidak pantas dalam kehidupan pribadiku. Dulu ketika hal seperti ini terjadi, hanya Nenek Xiaoyi dan Wen Wen yang percaya padaku. Tapi aku tidak menyangka bahwa sebagai pemimpin perusahaan papan atas, dia juga mau mempercayaiku. Aku sudah memutuskan bahwa meskipun tanpa gaji tinggi, aku akan mengikuti Tuan Fu. Tak perlu segitunya. Hei, kenapa aku begini? Tidakkah kau pikir Tuan Fu kita adalah bos terbaik di dunia? Tuan Fu tidak suka penjilat.
Tidak, aku serius. Aura Tuan Fu sungguh menakjubkan. Lihat bagaimana dia makan, begitu elegan dan halus. Benar. Apa yang kau lakukan? Dan fitur wajah Tuan Fu seperti patung Yunani. Begitu 3 dimensi. Sungguh. Terus kenapa? Terima kasih banyak. Maka bekerjalah dengan keras. Setelah kamu selesai makan, urus dokumen-dokumen ini untukku. Baik, Tuan. Aku tidak membantumu karena pilih kasih. Hanya saja efisiensi kerjamu hari ini dan caramu menangani situasi menunjukkan kepadaku nilaimu. Dokter Tan akan segera tiba. Ambil obat darinya. Terima kasih, Tuan Fu. Minum obat ini sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Mungkin agak gatal saat sembuh. Usahakan untuk tidak menggaruk. Oke, terima kasih Dokter Tan. Tuan Fu, telepon Nyonya terus masuk ke pesan suara. Teleponnya tidak dijawab. Mengapa kau tidak naik ke atas dan mencarinya? Apa aku harus mengajarimu cara menemukan seseorang? Tuan Fu, minumlah teh untuk menenangkan diri. Untuk apa aku minum teh? Apa kau tidak tahu? Ini. Ganti bajumu. Baik, Tuan. Bahkan pengacara pun tak bisa menghubungi Suxia ini. Aku bahkan tidak bisa segera memutuskan hubungan dengannya. Tidak berguna. Tuan Fu, apa dia makan dinamit hari ini? Pengacara baru saja datang dan bilang, mereka tidak dapat menemukan wanita itu. Apa sih yang dia mainkan? Apa aku harus mencarinya sendiri? Bagaimana bisa teleponnya berdering? Aku celaka. Seharusnya aku tidak membawa ponsel pribadiku bersamaku. Dan dari semua waktu, harus berdering sekarang. Bukankah ini cari masalah? Tuan Fu, maafkan saya. Pergi. Baik, Tuan. Kenapa dia? Oh tidak, aku akan ketinggalan pesawat ke Kotanan. Penyakit ketinggian ini parah sekali. Untung tak mengganggu pekerjaanku. Aduh, gawat, kok bisa lupa? Ya. Pengacara Kian, maaf sekali. Aku sedang perjalanan bisnis dengan bosku. Kapan kau bisa menemuiku? Beri aku waktu yang spesifik. Setelah aku kembali, bolehkah aku menghubungimu? Apa kau tak punya waktu atau tak mau cerai? Kerja lagi. Kapan aku bisa istirahat? Susia, sakit ketinggianmu tampaknya cukup parah. Aku membawakanmu obat. Terima kasih asisten Lahan. Bisakah kita bicara tentang sesuatu yang pribadi? Tentu. Tuan Fu sudah menikah, kau tahu. Aku tahu. Karena kau tahu, maka kuharap kau jaga ucapan dan tindakanmu. Jangan sampai wakil presiden dan istrinya bertengkar. Apa ada yang salah dengan kata-kata dan tindakanku? Tidak sama sekali. Jadi maksudmu? Apa maksudmu? Aku hanya ingin. Baiklah, aku paham maksudmu. Kau boleh kembali sekarang. Aku mau istirahat. Terima kasih. Baiklah. Nyonya, asisten baru Tuan Fu. Cukup muda dan cantik. Tapi aku lihat dia tidak punya motif tersembunyi terhadap Tuan Fu. Jika dia punya, Tuan Fu tidak akan menahannya. Beberapa hari terakhir ini, aku akan terus mengamatinya dengan cermat. Cia. Kau benar-benar mendengarkannya. Tuan Fu, istrimu hanya khawatir. Mengkhawatirkanku. Datang ke sini untuk menanyakan asistenku. Tidak ada hubungannya dengan peduli padaku. Kau tahu,
Nyonya selalu menginginkanmu untuk bersama Nona Shin. Dia takut kau akan terpikat dengan wanita lain. Alih-alih peduli padaku, istri sahnya yang terdaftar secara hukum, dia malah mengkhawatirkan asistenku. Nyonya tahu bahwa kau mendaftarkan pernikahan kami hanya untuk menenangkan nenekmu. Tapi Nona Susia berbeda. Dia muda dan cantik, dan dia asistenmu. Lebih penting lagi, dia baru di sini beberapa hari. Dan kau sudah bersiap untuk bercerai. Terlepas dari mengapa aku menikah, selama kontrak pernikahan masih berlaku, meskipun hanya di atas kertas, aku tidak akan ada hubungannya dengan wanita Shen itu. Kembali dan beritahu Simpen Emo bahwa jika dia berani menyentuh istriku, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Tuan Fu, kalau begitu aku Tidak memecatmu dari Food Court adalah belas kasihan terbesar yang bisa kutunjukkan padamu. Bukankah kau khawatir dengan asistenku? Baiklah, biar kulangi. Orang-orangku, siapapun mereka, terlarang. Selamat pagi, Tuan Fu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Aku hanya punya rasa hormat bawahan pada atasannya. Aku sama sekali tak punya pikiran macam-macam padamu. Apa kau pikir aku punya niat lain terhadapmu? Seorang wanita yang sudah menikah, apa kau mencurigaiku punya perasaan lain padamu? Tentu saja tidak. Aku tahu posisiku. Kukatakan ini terutama karena aku tak mau orang lain salah paham. Nanti sulit bagiku untuk bekerja. Suksia, apa kau tahu bahwa namamu membuatku muak? Aku tidak akan pernah memiliki perasaan positif untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Suksia, apa kau merasa lebih baik? Aku tidur nyenyak dan merasa jauh lebih baik sekarang. Di depanku, berlagak seperti wanita yang sudah menikah. Tersenyum dan tertawa di depan orang lain. Kendarai mobilmu. Ya, Tuan Fu. Tuan Fu, mengumpulkan banyak informasi berguna. Lihat wajahmu. Kotor seperti monyet. Seolah tanganmu bersih. Tuan Fu, hati-hati. Tuan Fu, kau baik-baik saja. Di mana kau terluka? Aku baik-baik saja. Chen Shu, cepat hubungi dokter. Tuan Fu, aku tak bisa menghubunginya lewat telepon. Kalau tidak bisa dihubungi, apa kau tidak bisa kembali ke hotel dan mencari? Ya, Biar ku hentikan dulu pendarahanmu. Tahan sebentar. Tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Oh, Tidak. Aku harus melepas jaketmu. tak perlu. Aku cuma pakai kamisol di baliknya. Kalau begitu aku akan memotong lengan bajunya. Tahan sebentar. Teriaklah kalau sakit. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Oh, Kau banyak mengeluarkan darah. Bagaimana kau bisa menahannya? sejak ayahku meninggal, semua orang bilang aku pembawa sial. Aku sudah lama kebal. Apa kau terluka di tempat lain? Aku baik-baik saja sekarang. Oh, Hati-hati melangkah. baiklah. Oh, Tuan Fu, Belum pernah melihat dokter pria merawat pasien wanita. pria dan wanita berbeda. Bagi pria, begini dianggap genit. Dan kalau wanita begini, itu dianggap murahan dan tak senonoh. Aku tidak berpikir sejauh itu. Aku hanya ingin cepat membawamu ke rumah sakit. Apa kau baik-baik saja? Aku bisa jalan sendiri. Apa kau begitu takut padaku? Aku tak The takut film padamu. was translated and narrated by M Media. Takut suamiku salah paham. Di saat seperti ini, suamiku yang pelit. Aku tak ingin siapapun berpikir. Aku punya pikiran yang tak pantas tentang Tuan Fu. Punya motif tersembunyi. Tuan Fu, dokternya sudah datang. Tuan Fu,
Kami sudah menyiapkan tanda untuk Anda. Kau duluan saja. Kami akan memeriksamu secara menyeluruh. Kalian idiot ya? Tidakkah kalian lihat Suxia terluka? Periksa dia. Jangan ada di antara kalian yang bekerja di sini jika ada satu saja kelalaian. Ya, Katakan padaku jika kau merasa tidak nyaman. Jangan sungkan. Terima kasih, Tuan Fu. Aku baik-baik saja sekarang. Kalau begitu kau istirahatlah. Aku akan meminta seseorang membawakan makan malam nanti. Tak usah repot, Tuan Fu. Tuan Fu, Nyonya sengaja membuat alasan untuk menghindariku dan mematikan teleponnya. Grup Fu tidak memelihara orang yang tidak berguna. Tuan Fu, ini bukan salahku. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bersembunyi. Sakit sekali. Perutku juga sakit. Tanganku juga sakit. Sekaligus. Sini. Xiangyan memintaku untuk memeriksa lukamu. Apa kau baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkan Xiangyan kali ini. Jika kau butuh sesuatu di masa depan, datang saja padaku. Atau Ma Wei. Ma Wei. Dia adalah pengawal dan sopir Xiangyan. Kau pernah bertemu dengannya. Dia adikku. Jadi, bagaimana kau bisa sampai di sini begitu cepat? Kami di sini untuk melayani Xiangyan. Kemanapun dia pergi, kami pergi. Jadi, kau mengikutinya terus, ya? Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Sama-sama. Apakah kau sedang haid? The film was translated and narrated by Datangnya M. lebih Media. dari 10 hari lebih awal. Istirahatlah, aku akan pergi sekarang. Jangan khawatir, tubuh Suxia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Wajahnya sangat pucat. Bukankah kau merawatnya dengan benar? Wajahnya pucat karena dia sedang tidak nyaman karena haid. Selain itu, jika kau benar-benar peduli pada Suxia, biarkan dia bekerja lebih sedikit untukmu. Bagaimana aku tahu kapan dia sedang menstruasi? Dan dia cuma asisten kecil. Apa dia pantas kupedulikan? Barusan seseorang melihat wajah Suxia yang pucat dan meminta Ma Wei untuk tetap di sini. Mereka bahkan menelepon, aku jauh-jauh dari Huaihai. Sekarang kau berlagak sok kuat. Aku. Malam ini. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Jangan khawatir, aku akan menjaganya semalaman. Sudah dikonfirmasi. Perangkap itu dipasang oleh penduduk desa. Tak ada yang berniat jahat. Bagus. Kalian berdua, malam ini harus melindungi Suxia. Nenek, Suxia, kenapa kau masih bangun selarut ini? nenek tidak bisa menghubungimu. Aku sangat khawatir. Aku sangat lelah sampai tertidur. Apakah ini terlalu banyak tekanan pekerjaan? Tidak, Nek. Jangan khawatir. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apa kau masih mengajar privat? Nenek tidak ada kerjaan lain. Les privat. Tidak hanya menghasilkan uang bagiku, tetapi juga membuat pikiranku tetap aktif. Hei, Suxia. Sudah lebih dari setahun, cucu perempuan saya dan suaminya sangat sibuk. Saya bahkan belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Nenek, sejak aku menikah, kau terus menyebut suamiku. Apa kau tak sayang lagi padaku? Aku cemburu. Dasar anak konyol. Tentu saja, nenek sayang padamu. Nenek tahu kamu sibuk bekerja. Nenek akan pergi ke Weihai untuk menemuimu di festival musim semi ini. Oh, tidak. Nenek akan datang ke Weihai dan perceraiannya
Akan terbongkar. Tidak mungkin. Aku harus memberitahunya. Nenek, sekarang banyak orang tidak menikah dan tetap hidup bahagia. Benar. Itu urusan The mereka. film was Jika mereka tidak translated menikah, and narrated by M. kami Media. sudah menikah. Jadi kami harus menjalani hidup kami dengan baik. Yingwen beruntung menikahimu. Ini adalah berkah dari kehidupan masa lalunya. Bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Apa dia menindasmu? Tentu saja tidak, Nek. Jangan khawatir. Kami baik-baik saja. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk atau menindasmu, kita akan menceraikannya. Tidak peduli siapapun picunya. Sayang, Nenek. Sayang kamu juga, sayang. Bagaimana dia tahu aku masih bangun? Mungkinkah dia mencariku untuk urusan pekerjaan? Tuan Fu. Susia, kemarin adalah salahku. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak mengatakan hal-hal itu. Tuan Fu, kumohon, jangan pecat aku. Aku menerima permintaan maafmu. Tapi keputusan Tuan Fu sudah final. Tidak, kau bisa mengubah pikiran Tuan Fu. Dia melakukan semua ini untukmu. Susia, kumohon, tolong bantu aku. Oh, jika kau tidak membantuku, aku tamat. Lepaskan. Biarkan dia pergi. Tuan Fu. Tuan Fu, aku sudah minta maaf pada Susia. Mawei, bawa dia pergi dari sini. Tuan Fu. Tuan Fu. Dokter Tan. Dokter Tan. Tolong obati dia segera. Cepat. Aku menyuruh Lani meninggalkan Fukor. Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu, dia tidak bodoh. Lani ini belum lama di Beijing. Tapi dia sudah menggelapkan cukup banyak. Aku tak menyangka dia terlihat begitu polos. Tapi punya pikiran licik. Ada banyak hal yang terjadi di sini. Aku berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Jika kau tidak bisa beradaptasi dengan iklim di sini, aku akan meminta Maui mengantarmu kembali. Tuan Fu, aku bisa beradaptasi. Lain kali kau dalam bahaya. Jangan gegabah. Aku tidak sedang bersikap bodoh. Itu naluri. Apa suamimu tahu kau terluka? Aku tidak memberitahunya. Kenapa? Aku tak ingin dia khawatir. Jika aku suamimu dan kau dalam bahaya dan tidak memberitahuku, aku akan marah. The film was translated and narrated by M. Media. Aku agak lapar. Ikut aku untuk makan larut malam. Baiklah. Selesai. Aku akan pergi sekarang. Terima kasih, Dr. Tan. Terima kasih, Tuan Fu. Tuan Fu, aku bisa pakai tangan kiriku juga. Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin berhutang budi padamu. Terima kasih, Tuan Fu. Kau tidak makan. Aku belum terlalu lapar. Jangan bilang kau melakukan ini khusus untuk menjagaku. Suamimu akan cemburu, kau tahu. Aku bertanya karena takut dia cemburu. Itu sebabnya aku harus menjelaskan. Apa kau sangat mencintainya? Ya, aku sangat mencintainya. Kau harus istirahat. Aku pergi sekarang. Aku bahkan tak ingat. Seperti apa rupanya? Cinta apanya? Mawe bilang Lani telah menstabilkan keadaan. Di pihak Nyonya, dia seharusnya tidak mengganggu Susia lagi. Lani juga bilang, alasan Nyonya begitu aktif akhir-akhir ini adalah karena Nona Shinran. Dan Nona Shin akan kembali dari belajar di luar negeri. Dia ingin membersihkan rintangan untuk Nona Shin. Urusanku bukan urusannya.
Dia tetap ibumu. Melakukan ini, bukankah itu akan memengaruhi reputasinya? Cia. Reputasi. Apakah kau punya perasaan yang berbeda untuk Susia? Apa aku akan membiarkan siapapun menggertakmu dan Mawei? Jadi kau menganggapnya salah satu milikmu. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Tuan Fu, aku tak akan naik mobilmu. Nanti ada yang menjemputku. Bagaimana persiapannya? Katamu perusahaanmu punya banyak pengacara hebat. Kenapa kau memilihku? Kau tidak benar-benar diselingkuhi, kan? Berapa banyak orang yang tahu tentang ini? Semua orang di 4 keluarga besar sudah tahu. Sepupumu Liang Chen punya latar belakang keluarga dan paras yang rupawan. Dia juga sepenuhnya mengabdi padamu. Kau bahkan tak meliriknya. Kau bersikeras mencari gadis biasa yang nenekmu sebutkan. Dan sekarang lihat apa yang terjadi. Kau telah diselingkuhi dengan Megan. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Bahkan sudah sampai ke nenekku. Mari kita mulai bisnisnya. Hanya dengan sepatah kata darimu. Malam ini, aku akan memastikan dia menandatangani ini. Surat perjanjian cerai. 2 jam. Aku ingin melihat surat perjanjian cerai dengan tanda tangannya di atasnya. Ya. Halo Narasu. The film Ya. was translated Suamimu, and Tuan Yin, narrated punya by pengacara M. baru. Media. Baiklah, katakan di mana kita bertemu. Kedai kopi King Feng. Minum kopi tepat setelah turun dari pesawat. Bukankah seharusnya kau istirahat dulu? Aku kesini bukan untuk minum kopi. Aku kesini untuk bercerai. Cerai? Kau baru saja turun dari pesawat. Ini karena Nona Zinran. Laki-laki brengsek ini benar-benar anjing. Aku ikut denganmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Halo Narasu. Marga saya Sur. Saya yang akan bertanggung jawab mulai sekarang atas proses perceraian Anda dengan Tuan Yin. Ini surat perjanjian cerainya. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani di sini. Cerai. Aku masih harus menandatangani surat perjanjian cerai. Maaf, aku belum pernah bercerai sebelumnya. Coba kulihat lebih dekat. Kau cukup humoris. Tidak apa-apa. Lihat dulu. Kompensasi, 10 juta untuk kerugian emosional. Kita sudah menikah selama 1,5 tahun, tapi aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kita juga tak pernah bertengkar. Sekalipun kita bercerai, kita harus berpisah secara baik-baik. Aku tak menyangka dia mengajukan tuntutan yang keterlaluan. 10 juta untuk kerugian emosional ini. Apa maksudnya? Norasu, apa yang kau lakukan? Kau tahu sendiri. Wanita ini pastilah pakar hubungan sejati. Tertangkap basah. Namun dia tetap bergeming. Apa yang kulakukan? Ada beberapa hal yang kita semua pahami. Kalau kamu masih bersikeras pura-pura bodoh, jangan salahkan aku. Kalau aku bertindak kejam, kamu akan menandatangani surat perjanjian cerai ini, suka atau tidak. Bagaimana kalau aku tak mau tanda tangan? Kau bisa apa? Kau kembali dan beritahu Ying Wen. Kalau dia mau cerai, kita akan ke kantor urusan sipil dan selesaikan prosedurnya. Sesederhana itu. Tapi kalau dia mencoba menipuku untuk mendapatkan uangku, dia bisa melupakannya. Beri aku 2 menit. Halo, Sheng Yan. Ada apa masalah lagi? Istrimu sungguh cantik. Sun Yimin. Aku akan memberimu waktu setengah jam lagi. Istrimu menolak untuk menandatangani perjanjian. Jadi bagaimana jika dia tidak mau tanda tangan? Dia pikir dia siapa? Bukannya dia tidak mau tanda tangan, hanya saja dia tidak mau membayar 10 juta sebagai ganti rugi emosional. Kalau begitu dia tidak perlu membayar. Baiklah. Norasu, ini perjanjian baru, lihatlah. Oke, aku sudah menandatanganinya. Ada pertanyaan lain. Bolehkah aku bertanya? Apakah kamu tahu apa pekerjaan suamimu? Apa peduliku apa yang dia lakukan? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu identitas Sheng Yan. Setelah
Mereka The resmi film was bercerai. translated Kita akan and memberitahunya yang narrated sebenarnya. by M. Dia Media. akan sangat menyesal. Kalau begitu, aku akan menemuimu di kantor urusan sipil sebulan lagi. Baiklah, hubungi aku saja kalau begitu. Baiklah. Suksia, kau hebat. Menghadapi orang seperti itu, kau bahkan tidak gentar. Aku mendengar semuanya di ponselku. Kau sungguh hebat. Tentu saja, biasanya mengikuti Tuan Fo. Adegan besar apa yang belum pernah kulihat? Masalah kecil. Ayo, kita makan hotpot. Ayo pergi. Shengyan, istrimu sungguh cantik. Sayang sekali orang lain yang mendapatkannya. Tapi kukatakan padamu, dia wanita yang tangguh. Dihadapkan dengan pertanyaanku, dia bahkan tidak mengubah ekspresinya. Nama ini persis sama. Tapi dibandingkan dengan tanda tangan asisten Su, gayanya benar-benar berbeda. Tangani sesegera mungkin. Aku sudah mengurus semuanya. Kamu hanya perlu sebulan kemudian. Pergi dan urus prosedur perceraiannya. Masih butuh sebulan. Ada masa tenan untuk perceraian, kau tahu. Tapi kau sudah lebih dari setengah jalan. Kau bisa keluar. Saudara, aku sudah melakukan segalanya untukmu. Bahkan tidak memberiku minum air. Biarkan aku pergi. Kau terlalu tidak setia. Li Shen. Untuk Tuan Muda Sun kita. Segelas air. Oke, begitu lebih baik. Terima kasih, Li Shen. Tuan muda bertingkah bodoh. Kau juga bertingkah bodoh dengannya. Kupikir ketika Tuan muda kembali kali ini, dia akan hidup bahagia dengan Nyonya muda. Aku tak menyangka kau akan berlari dan mengatakan bahwa mereka berdua akan bercerai. Aduh, berantakan sekali. Li Shen, masalah ini sungguh bukan salahku. Ngomong-ngomong Xiangyan, aku akan pergi ke luar negeri sebentar. Untuk ulang tahunmu, aku tidak akan minum denganmu. Aku sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Tidak perlu. Nanti aku akan meminta seseorang mengirimkannya padamu. Aku pergi dulu. Tak perlu. Tuan muda, apakah Anda benar-benar berencana menceraikan Nyonya muda? Benar-benar tidak berencana membawa Nyonya muda pulang? Rumah ini takkan punya Nyonya muda lagi. Kau seharusnya tidak selalu membicarakannya. The film was translated and narrated by M. Media. Suksia mengalami kecelakaan mobil. Bukan apa-apa. Lihat, cuma goresan kecil. Kalau kamu nggak percaya, aku masih bisa berdiri. Dan melompat-lompat untukmu. Duduklah, entah kau baik-baik saja atau tidak. Malam ini, kau harus tetap di rumah sakit untuk observasi. Kau harus mendengarkanku dalam hal ini. Ini, pria yang membuat wanita ini jatuh cinta. Aku ingin lihat. Seperti apa rupanya? Tuan ini, siapa yang kau cari? Aku hanya bosnya. Dia terluka. Wajar jika ada suami di sisinya untuk merawatnya. Sangat wajar. Apa yang harus kulakukan dengan masuk ke sana sekarang? Bukankah itu akan mengganggu mereka? Gu Beihan. Keluar untuk minum beberapa gelas. Hei, aku hanya bilang. Kau dan istrimu tidak punya perasaan apa-apa. Dia selingkuh, terus kenapa? Kenapa repot-repot untuk wanita? Murahan. Menyiksa dirimu sendiri. Dia wanita penipu. Apa dia pantas untuk kusakiti? Kalau tidak, kenapa wajahmu muram? Siapa bilang aku sedang sedih? Ayolah kau. Masih berakting, Kak. Meskipun diselingkuhi itu memalukan bagi pria manapun, kurasa lebih baik aku tidak menggosok garam pada lukamu. Benar. Shenyan, kau sudah di barat selama lebih dari sebulan. Kita belum melihat asisten kecilmu itu selama berabad-abad. Mau mengajaknya minum. Wanita yang sudah menikah, dan kau masih tergila-gila. Tidak. Apa salahnya menikah? Suaminya tidak sekaya aku. Tidak setampan aku. Jika aku mengejarnya, dia tidak akan punya kesempatan. Aku peringatkan kau. Dia milikku. Kau coba-coba macam-macam, kau lihat saja nanti. Tidak, dia bukan milikmu. Dia asistenmu, bukan istrimu. Lagi pula, jika aku mengejarnya, dan dia mau ikut denganku, apa urusanmu? Jika kau benar-benar menyukainya,
Siapa yang peduli kalau dia punya suami? Rebut saja dia. Aku tidak percaya. Ada yang bisa menolakmu. Fu Shengyan. Apakah? Kau. Jangan minum lagi. Apa aku benar-benar menginginkannya? Entahlah. Tapi melihat dia begitu dekat dengan pria itu, aku geram. Mungkin karena pernikahanku gagal. Aku iri pada suaminya. Memiliki istri sebaik itu. Asisten Su. Istri Pak Fu selingkuh. Dia patah hati, hampir menangis. Lebih baik kau antar dia pulang. Sahabatmu ini membantumu. Entah ada percikan api atau tidak, itu terserah padamu. Rasakan betapa kerasnya ranjang rumah sakit ini. Aku sudah 1,5 bulan dalam perjalanan bisnis ini. Aku kangen banget sama tempat tidurku di rumah. Suksiat, kau keras kepala sekali. Luka luarnya mungkin bukan apa-apa. Tapi bagaimana? Kalau ada luka dalam, kau beruntung masih hidup. Kukatakan padamu, kau tahu, hanya sedikit lebih dekat. Dan aku dan Wen Wen tidak akan pernah melihatmu lagi. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Pak Fu diselingkuhi. Saat kita melewati Buckingham. Turunkan aku saja. Harus. Kau tidak akan jadi sopir. Bos pelit itu lanjutkan. Nggak ada pilihan. Aku asisten pribadinya. Kita tidak kekurangan uang. Biaya hak cipta akan segera masuk. Kenapa kau tidak? Berhenti saja. Nggak mungkin. Ini tempatnya, sudah larut. Wen Wen juga tidak ada di sini. Aku akan mengantarmu ke sana. Nggak perlu. Nggak pantas banget. Biar kalian berdua menemani aku. Jangan khawatir. Aku kecoa yang nggak bisa mati. Ayo. Yo. Nona Su. Nona Su, lama tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Gu Xiao, kamu bohong padaku. Beraninya aku berbohong padamu? Sheng Yan ada di dalam. Nona Su, apa kau mau mendapat kesempatan untuk berada di dekat menara air dan mendapatkan bulan lebih dulu? Gu Xiao, apa maksudmu? Berita tentang perselingkuhan istri CEO-mu sudah menyebar seperti api. Banyak wanita menginginkannya, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Tapi kau berbeda. Kau bersamanya setiap hari. Inilah kesempatanmu. Gu Xiao, jangan ngomong sembarangan. Sheng Yan, kaya, tampan, dan dengan tubuh yang bagus. Apa kau tidak ingin menikah dengannya? Nggak, sama sekali nggak. Gu Xiao, kalau kamu nggak mau aku kehilangan pekerjaanku, tolong jangan ngomong sembarangan. Lagi. Pak Fu, Mengapa kamu datang ke sini? Apa dia ke sini khusus untuk menjemputku? itu tugasku. Suruh Maui menjemputku. Sheng Yan, ngomong apa sih? Cepat dan biarkan Suksia mengantarmu pulang. Omong kosong tidak sama sekali. Omong kosong itu tugasku. Pelan-pelan. Dah. Pak Fu, Anda alergi alkohol lagi. Suksia. Bisakah kau membantuku membuat semangkuk sup penghilang mabuk lagi? Baiklah. Pak Fu, aku tahu. Dikhianati itu rasanya nggak enak. Aku juga merasakannya. Minum dulu sup penghilang mabuknya. Istirahatlah setelah selesai. Kau terluka lagi. Bukan apa-apa, kok cuma goresan doang. Kalau kamu baik-baik saja, aku akan kembali. Suksia. Jangan pulang malam ini. Apa? Apa yang kamu lakukan?
Kamu tak bisa dapat taksi di distrik villa jam segini. Pilih kamar tamu di lantai 2. Pak Fu, jadi itu maksudmu? Aku terlalu banyak berpikir. Aku takut mengganggu istirahatmu, Pak Fu. Lebih baik aku kembali. Kamu di lantai 3. Aku di lantai 2. Apa? Apa kau akan mendengkur? The film was Dan menggangguku. translated and narrated by M Tapi, Media. Ini sudah jam 2 pagi. Kau masih harus datang besok pagi. Yakin mau pulang? kalau begitu. Terima kasih, Pak Fu. Kamu juga, istirahatlah. Aku nggak nyangka. Pak Fu begitu tampan. Dan punya tubuh sebagus itu. Pria setampan itu. Siapa yang tega menyelingkuhinya? Mungkinkah Pak Fu nggak begitu hebat dalam hal itu? Makanya istrinya. Nyonya, Anda sudah kembali. Bibi Li, aku Suxia. Aku sekretaris pribadi CEO. CEO minum terlalu banyak kemarin. Aku yang membawanya kembali. Sudah terlalu malam, jadi aku menginap di kamar tamu. Kukira Nyonya yang telah kembali. Enggak. Nona Su, apakah kau punya pacar? Aku sudah menikah. Menikah begitu muda. Kalau aku bisa melihatnya setiap pagi saat bangun tidur, itu pasti menyenangkan. Tuan muda, minyak sudah siap. Dia nggak akan makan, aku saja. Kenapa aku masih bisa melihat dadanya? Meskipun dia berpakaian, aku masih bisa melihat dadanya. Semangkuk mie yang begitu besar. Yakin satu orang bisa menghabiskannya. Yah, bagaimanapun juga, dia sudah masak sebanyak itu. Sayang, kalau dibuang. Pak Fu, mau coba sedikit? Baiklah. Bagaimana rasanya? Lumayan. Tuan muda, sebenarnya semangkuk mie ini dibuat oleh Nona Su. Suami Nona Su adalah pria yang beruntung karena telah menikahi wanita yang begitu cakep dan rumahan. Tentu saja, pria itu nggak menghargai aku. Dialah yang nggak punya selera. Tuan muda, ada apa dengannya? Aku nggak tahu. Mana proposal yang kuminta? Pak Fu, ini rencana ulang tahunmu. Silakan lihat. Mereka sangat cocok. Seandainya saja Nona Su bisa menjadi nyonya muda kita. Kak, aku kembali. Nona, wanita tak tahu malu. Beraninya kau tetap di sini dan menempel pada kakakku. Tidak cukupkah mempermalukan kakakku? Pergi. The film Pergi was sejauh mungkin. translated and Fusina. narrated by M Media. Kau tahu apa yang kau katakan? Minta maaf sekarang. Kau benar-benar ingin aku minta maaf pada wanita tak tahu malu ini. Kau belum pernah membentakku sebelumnya. Dan sekarang kau membentakku karena seorang wanita penipu. Dia tidur dengan pria lain. Apa kau benar-benar akan berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi? Nona Fu, aku cuma asistennya. Apa yang kulakukan dengan pria lain? Nggak ada hubungannya dengan Pak Fu. Sepertinya nggak ada hubungannya dengan Pak Fu. Suxia benar. Dengan siapa dia tidur bukan urusanku. Lalu kenapa aku merasa sesak? Kenapa rasanya pengap sekali? Oh, itu asisten baru. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud memarahimu barusan. Aku sedang memarahi adik iparku yang selingkuh. Siapa iparmu? Apa kamu nggak tahu? Kenapa rasanya jati pengap begini? Ngapain balik lagi ke sini? Aku kembali untuk merayakan ulang tahunmu, dan kau masih membentakku. Tanpa ngerti apa-apa, senaknya kau memaki orang. Apa aku salah memakimu? Aku lihat beberapa tahun ini, ilmumu tidak bertambah. Tapi kemampuan memakimu makin terasa. Kak, aku salah baiklah.
Aku hanya khawatir kau ditipu oleh wanita jahat. Ditipu? Khawatir denganku. Kau bisa memakiku karena kau mencemaskanku. Dan orang-orang di sekitarku. Apa mereka orang yang bisa kau maki seenaknya? Susia, maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk memaki-makimu tadi. Maukah kau memaafkanku? Gak apa-apa. Aku tahu kamu juga gak bermaksud begitu. Kau sungguh cantik dan baik hati. Mulai sekarang, kau adalah teman baikku. Cewek ini agak terlalu antusias, ya? Kakak Xiangyan, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Kau siapa? Dan kenapa kau merindukanku? Cara menolak orang seperti ini agak terlalu langsung, ya, Kakak Xiangyan. Apa kau tidak ingat aku? Bung, dia miau-miau. Kau bahkan pernah menggandongnya saat dia masih kecil. Jika wanita itu tidak tiba-tiba muncul, mungkin dia akan menjadi istrimu. Siapa yang memberitahumu semua ini? Kalau kau bicara, omong kosong lagi. Aku akan mengurungmu. Shinran, aku baik-baik saja. Jangan berkelahi dengan kakak Xiangyan karena aku. Hu Xinran, cepat bawa temanmu ini pergi. Jangan bawa orang asing pulang lagi. Baiklah, kami akan pergi. Bung, aku agak lapar. Bolehkah aku makan sebelum pergi? Bibi Li, aku kelaparan. The film was translated Apakah and masih ada makanan narrated by tersisa? M-Media. Shinran ingin makan sesuatu. Tentu saja ada. Aku akan membuatkan sesuatu untukmu sekarang. Sudah kuduga. Bibi Li, kau yang terbaik untukku. Ayo pergi. Miau-miau. Asisten Su, halo. Sin Miau-miau ini. Dia sepupu Liang Cheng, kan? Pantas saja. Liang Cheng selalu memusuhiku. Jadi sepupunya suka sama Pak Fu. Kamu menatapku seperti itu. Apa ada sesuatu di wajahku yang bisa kumakan? Aku hanya melihat asisten Su karena dia cantik. Itu sebabnya aku melihatmu beberapa kali lagi. Jangan pedulikan aku. Terima kasih, Kak Su benar-benar cantik. Asisten Su, kau sangat cantik. Kau pasti punya banyak penggemar. Cukup banyak. Tapi aku sudah menikah. Dan aku sangat mencintai suamiku. Jangan khawatir. Aku nggak akan jadi penghalang dalam usahamu mendapatkan Pak Fu. Selama kau tidak mengganggu urusanku, aku tentu saja tidak akan mempersulitmu. Orang sepertiku, kekuatanku yang terbesar adalah kesadaran diri. Jangan khawatir. Saya akan pergi dan mulai bekerja sekarang. Suxia. Sepertinya kau belum ingat sepatah kata pun yang kukatakan. Tuan Fu, saya bilang, jika saya memiliki kekurangan dalam pekerjaan saya, Anda dapat menunjukkannya kapan saja. Tentu saja aku akan mengingatnya. Apa aku sedang membicarakan pekerjaan? Lalu apa yang Anda maksud? Ayo makan dulu. Aku sangat merindukan hari-hari ketika kita masih kecil bermain dengan saudara-saudara kita. Nona, apa? Jika kita tidak mengganggu mereka saat kita masih kecil, mereka tidak akan mengajak kita, terutama kakakku. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau sukai darinya. Apakah menyukai seseorang butuh alasan? Pokoknya sejak aku masih sangat muda, aku ingin menjadi pengantin Xingyan. Dalam hidup ini selain dia, aku tidak akan menikahi siapapun. Kalian istriku, apa kau pikir kau bisa menjadi siapapun yang kau mau? Kalau kau tak mau mempermalukan keluarga Shen, maka menyerahlah dari ide-ide mulutmu ini sesegera mungkin. Saudara Fu, aku tahu bahwa aku mengatakan, aku menyukaimu sekarang, akan membuat semua orang salah paham bahwa kau bercerai karena aku. Bukan karena wanita selingkuh itu. Tapi aku hanya menyukaimu. Aku sangat menyukaimu, sampai aku ingin seluruh dunia tahu. Kau mungkin tidak menyukaiku. Tapi tolong jangan menghina, perasaanku yang tulus padamu baiklah. Jadi semua pria suka cewek teh hijau seperti ini, ya? Kau juga pantas. Cerai karenamu. Fuxinran. Cepat bawa temanmu pergi. Kedepannya kurangi kontak dengan orang seperti ini. Miau-miau, ayo pergi. The film was Miau-miau, translated sudah and aku bilang. narrated by M-Media. Kakakku punya rasa kepemilikan yang sangat kuat. Menyelinapkanmu ke sini, dia pasti akan marah. Xingyan selalu tak acuh pada lawan jenis. Aku sudah mencoba berbagai cara untuk mendekatinya dulu, dan dia menolak semuanya. Kenapa wanita lain bisa keluar masuk rumahnya sesuka hati dan begitu dekat dengannya? Wanita lain. Maksudmu kakak ipar?
Meskipun dia selingkuh, mereka tetaplah suami istri. Dia datang dan pergi dari rumah mereka. Bukankah itu wajar? Fusinran, apa kau sengaja ingin membuatku kesal? Miao Miao, kenapa kau jadi agresif begini? Bagaimana aku mengganggumu? Aku bicara soal asisten Xingyan. Dia bekerja dengannya. Jati tidak ada yang salah dengan dia. Datang dan pergi dari rumahnya, kan? Asistennya sebelumnya semuanya laki-laki. Sekarang, dia seperti rubah betina. Apa kau sungguh percaya dia tidak punya niat terselubung pada saudaramu? Asisten itu tidak melakukan kesalahan apapun. Kau menyebutnya rubah betina. Itu tidak baik, kan? Fusinran, kau kan temanku. Kalaupun kau tak membantuku, kenapa kau malah membantu orang lain? Tentu saja aku akan membantumu. Kenapa aku harus membantu orang lain? Tapi kita tidak bisa begitu saja, mulai memaki orang tanpa tahu faktanya. Lihat bagaimana kau baru saja mengajariku memaki asisten Su. Kakakku sudah marah. Baiklah kalau begitu. Maaf, aku salah kali ini. Aku memaafkanmu. Sebelum aku jati nyonya keluarga Fu. Sebelum itu, Fusinran ini masih agak berguna bagiku. Jadi, kalian para pria juga bisa tahu siapa yang mati. Hanya saja, beberapa dari kalian pura-pura tidak tahu. Apa yang kau senyumkan? Apakah aku tersenyum? Suxia, Aku tidak ada hubungannya dengan wanita tadi. Tuan Fu, ini urusan pribadi Anda. Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya. Kalau tidak ada lagi, saya permisi dulu. Suxia. Ingat apa yang kukatakan. Apa katamu? Entah itu pekerjaan atau kehidupan, kau adalah asistenku. Orangku. Aku tak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Kau tak perlu takut pada Xin Jiamiao itu. Dan kau tak perlu takut pada keluarga Xin di belakangnya. Suxia. Selama kau masih bekerja denganku, Fu Corporation akan selalu melindungimu. Ingat. Terima kasih Tuan Fu. Nona Su, nyonya kami ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikut saya. Nyonya Anda adalah... Nyonya kami adalah Ibu Tuan Fu. Silakan. Nyonya, saya sudah membawanya. Nona Su, kuharap kau tak keberatan aku menggunakan cara ini untuk mengundangmu kemari. Nyonya Fu, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, tolong katakan langsung. Nona Su, silakan duduk. Ayo, minum teh, kita akan bicara perlahan. Apa? Kau takut aku meracuni tehku? Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Jika kau bukan orang jahat, mengapa kau menggunakan cara ini untuk mengundangku ke sini? Aku hanya ingin bertanya padamu, apa pendapatmu tentang Xingyan kami? Apakah menurutmu ada gadis yang akan menyukainya? Tuan Fu selalu menduduki puncak daftar bujangan Hui Hai. Bagaimana mungkin ada yang tidak menyukainya? Jati, Nona Su, apakah kau menyukainya? Apakah kau bersedia menikah dengannya? Sejujurnya, jika kau menyukainya, maka aku akan membiarkanmu menikah dengannya. Kita bisa menjadi ibu mertua dan menantu. Nyonya Fu, Tuan Fu dan saya hanya memiliki hubungan kerja. Saya hanya asistennya. Saya tidak memiliki perasaan yang tidak pantas untuknya. Apa maksudmu dengan perasaan yang tidak pantas? Cinta, kau tahu, adalah hal yang paling indah, tetapi juga yang paling sulit dikendalikan. Bagaimana kau bisa menyebutnya perasaan yang tidak pantas? Nyonya Fu, saya sudah menikah, dan saya sangat mencintai suami saya. Hahaha. Kau sangat mencintai suamimu. Apa kau percaya dengan apa yang kau katakan? Jumat lalu, setelah kau menandatangani surat cerai, kau pergi ke tempat Xingyan dan menghabiskan malam di sana. Kau benar-benar mencintai suamimu. Kau mengikutiku. Aku tidak hanya mengikutimu. Aku akan mencari tahu segalanya tentangmu. Termasuk saat tahun kedua, ketika kau merayu pria di sebelah. Nyonya Fu, jika ada yang ingin kau katakan, katakan langsung. Mundurlah segera. Tinggalkan Xingyan. Tinggalkan kota Huaihai, dan jangan pernah menginjakkan kaki di kota Huaihai lagi. Nyonya Fu, saya tidak akan meninggalkan kota Huaihai.
Dan saya tidak akan mengundurkan diri. Kau agak menarik. Tapi ada banyak gadis, jauh lebih cantik darimu. Apakah kau yakin kau bisa mempertahankan hati Xingyan? Mempertahankan hati Tuan Fo bukan bagian dari deskripsi pekerjaan saya. Sekarang, ku berikan 2 pilihan. Pertama, tinggalkan kota Huaihai. Kedua, pergi setelah reputasimu hancur. Nona Su, kau wanita yang pintar. Kau harus tahu apa yang harus dipilih. Nyonya Fu, saya bekerja keras siang dan malam. Hanya untuk membeli apartemen di kota Huaihai. Untuk memiliki rumah sendiri. Aku tidak pernah bermimpi untuk mendapatkan pria yang seharusnya tidak kumiliki. Seberapa besar ambisimu? Hanya kau yang tahu. Aku hanya memberimu satu peringatan terakhir. Tinggalkan kota Huaihai. Kalau tidak, kepergian ini akan lebih buruk dari yang terakhir. Nyonya Fu, saya tidak akan meninggalkan kota Huaihai. Dan trip kotor apapun yang kau miliki, bawalah semuanya. Aku akan meladenimu sampai akhir. Nyonya Fu, saya tahu Future Corporation Anda memiliki kekuatan yang luar biasa di Huaihai. Tapi, apakah Tuan Fu tahu kau melakukan ini padaku? Meskipun saya hanya asisten kecil. Dengan melakukan ini, kau menampar wajahmu sendiri. Nona Su, kau terlalu tinggi hati The film was tentang dirimu sendiri. translated and Putraku yang narrated by kukandung M. selama Media. 10 bulan akan berbalik melawan aku demi kau, seorang asisten biasa. Nyonya Fu, kau harus lebih memahami temperamen Tuan Fu. Dan dengan memberiku asisten kecil seperti ini, kesulitan seperti ini, apa yang sebenarnya kau takutkan? Antar Nona Su keluar. Ya, Nyonya, apa kau benar-benar khawatir Xiao Fu akan berbalik melawanmu karena seorang asisten kecil? Asisten kecil. Kau meremehkannya. Dia wanita. Nenek ingin Xingyan menikahi. Apa? Susia adalah istri Xiao Fu. Nenek takut aku akan menimbulkan masalah bagi wanita itu. Jadi dia menjaganya dengan baik. Selama lebih dari setahun aku telah menggunakan semua koneksiku dan belum bisa mencari tahu siapa yang dinikahi Xingyan. Tapi seperti keberuntungan, saat menyelidiki asisten kecil ini, aku menemukan suaminya adalah Xingyan. Jadi Susia adalah istri Xiao Fu. Lalu kenapa dia tidak mengungkapkan identitasnya? Itulah kepintarannya. Dia dengan susah payah mendekati Xingyan, membuatnya jatuh cinta padanya seiring waktu. Ketika waktunya tepat, dia akan mengungkapkan kebenarannya. Lalu, posisinya sebagai Nyonya Fu akan aman. Apa Xiao Fu tidak menyadari apapun? Xingyan selalu berbakti kepada nenek. Dia juga ingin menjalani kehidupan yang baik dengan istrinya. Tapi kemudian, Xingyan salah mengira wanita lain sebagai Susia dan mengira istrinya berselingkuh. Itu sebabnya dia ingin bercerai. Nyonya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Dalam sebulan, mereka akan pergi ke kantor urusan sipil untuk menyelesaikan perceraian. Kurasa Susia sedang mencari kesempatan ini. Jadi, kita perlu menemukan cara dalam bulan ini agar mereka tidak bertemu satu sama lain, sehingga perceraian terjadi. Entah itu atau kau membuat perselingkuhan itu menjadi kenyataan. Baik, Nyonya, aku mengerti. Aku akan melakukannya sekarang. Xingyan, mungkinkah dia mendengar semuanya? Mawei, bawa wanita ini, pergi dari sini, kirim dia ke Afrika. Xiao Fu, aku tahu aku salah. Xiao Fu, aku tidak akan pernah melanggar perintahmu lagi. Nyonya, Nyonya, tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Nyonya, bangun. Ayo pergi. Nyonya. Nah, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ibu mengucapkan selamat ulang tahun. Aku juga berharap kau bisa segera menyingkirkan perempuan jalang itu. Wanita kotor. Mungkinkah
Dia mendengar semuanya barusan. Hal-hal yang kau lakukan selama ini jauh lebih kotor dari wanita itu. Semua orang di dunia berhak mengkritiknya, kecuali kau. Dan kalau kau berani memprovokasi orang-orang di sekitarku lagi, aku tak keberatan membiarkanmu juga melihat caraku. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang baru saja kita katakan. Nah, kau datang ke sini khusus hari ini hanya untuk menghentikanku menyentuh asisten kecilmu, kan? Nyonya, Sepertinya dia masih belum tahu identitas Susia. The film Tapi, was translated dia sudah and tahu. narrated Kita by mengincar M Susia. Media. Jadi kita harus membuat ini terjadi tanpa sepengetahuan siapapun. Jangan libatkan kami. jangan khawatir, Nyonya. Masalah ini, saya sudah mengatur semuanya karena perempuan ini tidak menghargainya. Maka hari ini kita akan membiarkan dia meninggalkan kota Huihai dengan cara yang paling memalukan. Miao Miao, kapan kita akan menerima undangan pernikahanmu dan Tuan Fu? Miao Miao, dalam keadaan ini, jelas ada sesuatu yang baik akan segera datang. Menjadi Nyonya Fu hanyalah masalah waktu. Ah, sudahlah, jangan menggodaku. Aku ada urusan, nanti kita bicara lagi. Asisten Su, kakiku agak sakit. Aku tak mau minum lagi. Ambilkan aku segelas jus. Kau, apa kau tuli? Nona Shen, atas dasar apa kau memerintahku? Kau cuma asisten pengantar teh. Apa yang kau sombongkan? Percaya atau tidak, aku akan membuatmu dipecat dari Huihai. Terlalu banyak orang yang mengancam akan mengusirku dari Huihai. Apa kau pikir aku takut satu lagi? Nona Shen, saya asisten pribadi Xiao. Jika kau ingin memerintahku, kau harus menjadi istri Xiao dulu. Lalu, aku bahkan akan membawakan sepatumu untukmu. Kak Susia, aku janji padamu, aku akan menjauh dari Kak Xiangyan mulai sekarang. Kau menggenggam tanganku terlalu erat. Tuan Fu, Kak Xiangyan, jangan salahkan Kak Susia. Dia tidak sengaja memukulku. Kukira dia raja, tapi ternyata dia perunggu. Tentu saja aku takkan menyalahkannya. Bagaimana kalau dia memukulmu dengan sengaja? Kau seharusnya bersyukur tanganmu tidak menyentuhnya. Kalau tidak, Kak Susia, maukah kita main game misteri pembunuhan? Baiklah. Tidak. tidak tertarik. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Miao, Miao, kenapa tanganmu sangat dingin? Bukan apa-apa. Kenapa kau tak mau main? Apa ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Ya, tapi aku takut mengatakannya. Nona Su, kalau kamu kasih tahu Tuan Fu tentang Nyonya yang memanggilmu hari ini, kasih tahu Tuan Fu, maka nenekmu yang jauh di Huihai bisa dalam bahaya. Kamu punya seseorang yang melindungimu, tapi nenekmu tidak. Tuan Fu, saya akan pergi bekerja sekarang. Suxia, maafkan aku. Aku minta maaf atas kejadian hari ini. Tapi aku sudah mengurus semuanya. Ibuku takkan mengganggumu lagi. Kau bisa bekerja dengan tenang. Aku tahu ketidakadilan yang kau derita dulu, dan betapa kehilangannya dirimu saat itu. Seorang wanita muda berkelana sendiri harus menanggung ini, ketidakadilan busuk. Suxia, jika aku suamimu, aku akan memelukmu erat-erat dan memberitahumu bahwa apapun yang terjadi, aku di sini untukmu. Tapi aku hanya bosmu. Orang yang berhak memelukmu tak akan pernah menjadi aku. Tuan Fu, terima The kasih. film was translated Anda and benar-benar narrated by bos M yang Media. sangat baik. Aku akan meminta sopir mengantarmu pulang. Tuan Fu, saya tiba-tiba ingin bermain lagi. Pernahkah Anda bermain murder mystery? Tidak. Aku bisa bermain denganmu. Ayo. Skenario ini benar-benar. Hai, Sinran bilang kalian tidak datang.
Jadi kupikir kalian benar-benar tidak datang. Itu membuatku sedih. Sebentar. Kaulah yang paling ribut tadi, kan? Baiklah, ayo main. Hei, Miao Miao, kita satu tim. Ayo main. Baiklah. Hai, Suxia, kau istriku. Jangan khawatir. Kita akan berlatih lagi nanti di kamar kita. Aku sangat beruntung mendapatkan istri secantik ini. Hahaha. Shenyan, apa kau mau bermain peran sebagai suami istri dengan Suxia? Dia asistenku. Kenapa kau keras kepala sekali? Aku bisa membantumu dalam permainan. Siapa lagi yang bisa membantumu dalam hidup? Senang kau sudah sadar. Aduh, Shenyan kita akhirnya tumbuh dewasa. Tuan Fu, kenapa kau? Gu Beihan merebut naskahku dan bersikeras bertukar peran denganku. Aku mengerti. Sangat panas. Pemain. Permainan telah resmi dimulai. Sampai pembunuhnya diidentifikasi dengan benar, pintu menuju kekayaan akan tetap tertutup. Suxia. Kurasa kita mungkin telah dibius. Diberi obat. Diberi obat apa? Afrodisiak. Afrodisiak. Siapa? Siapa yang memberi kita obat? Mengapa mereka melakukan ini pada kita? Apakah kau mencium aroma aneh? Aku menciumnya begitu aku masuk. Awalnya aku pikir itu aroma penyegar udara. Sepertinya seseorang menaruhnya di sini sebelumnya. Itu untuk menjebak kau dan aku. Tidak. Ruangan ini awalnya seharusnya untuk Gu Beihan dan aku. Jika aku terpengaruh obat dan berhubungan dengan Gu Beihan, maka aku akan hancur. Aku akan terpaksa meninggalkan Hui Hai dengan cara yang paling memalukan. Jadi orang yang memberi kita obat, selain mereka beberapa orang itu, siapa lagi yang mungkin? Kau mencurigaiku. Tak ada wanita yang tak bisa kudapatkan, Fu Xingyan. Jika aku menginginkannya, kenapa aku harus menggunakan cara seperti itu? Tuan Fu, aku tidak mencurigaimu. Aku mencurigai ibumu. Kejadian ini bukan ditujukan padaku. Gu Beihan, dia hanya dimanfaatkan. Jika pada awalnya kau tidak bertukar naskah dengannya. The Semua film orang was tahu Gu Beihan translated and adalah playboy. narrated by M Media. Jika sebelum permainan dimulai, dia tidak bertukar peran denganku, maka orang yang terkena dampaknya adalah kau dan dia. Suxia. Jangan khawatir, aku tak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan ini, sia-sia. Tuan Fu. Aku kepanasan. Orang, Oce. Orang. Aku tak bisa memanfaatkan seseorang dalam keadaan seperti ini, apalagi wanita ini adalah Suxia. Suxia. Kita bertahan sedikit lebih lama, tunggu sebentar, akan baik-baik saja saat Dokter Tan tiba. Untuk berjaga-jaga. Jangan saling memandang. Nyonya, gawat, sesuatu terjadi. Apa terburu-burunya? Oh, bukankah itu Xingyan? Bocah Gu Beihan yang ikut campur itu bertukar peran dengan Tuan Fu. Batalkan semua rencana dan segera tinggalkan kota Huahai. Semua persiapan kita harus membatalkan semuanya. Kau idiot. Jika Xingyan menangkap kita semua akan mati. Nyonya, lihat. Ma Wei, Terlambat. tentu saja. Cepat dan pergi. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku, Suxia. Ibu. Anak bodoh. Jika kau merindukan ibumu, ambillah cuti dan pulanglah untuk menemuinya. Jangan terlalu menekan perasaanmu. Dokter Tan. Jadi kau pelakunya. Jangan takut, tidak apa-apa. Di mana Tuan Fu? Bagaimana keadaannya?
Dia baik-baik saja, dia kuat. Dia dibius dengan barang kotor itu. Aneh kalau dia baik-baik saja. Tuan Fu, Apa kabarmu? Pak Fu, ini hadiah dari Tuan Muda Sun. Dia bilang kau harus membukanya sendiri. Sudah diperiksa. Tidak ada bahaya. Bongkar. Wah. Pak Fu, Tuan Muda Sun ini. Kenapa ini masih? Singkirkan. ada desas-desus di luar bahwa Tuan Fu tidak pernah dekat dengan wanita. Dan di dalam 4 keluarga besar, ada desas-desus bahwa istri si El berselingkuh. Mungkinkah Tuan Fu benar-benar memiliki sesuatu yang tak terkatakan, penyakit tersembunyi? Tunggu pria itu kembali dan kirim ke kantornya. Baiklah. Tuan Fu, jika tidak ada lagi, aku akan pergi sekarang. Apa yang kuharapkan? Kamu. Saat kita kembali, aku akan memasangkan infus untukmu, Xingyan. Sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, izinkan aku memberimu nasihat. Bahkan perasaan terkuat sekalipun, jika tidak diungkapkan, tidak akan pernah diketahui oleh orang lain. Banyak orang menyesali hal ini seumur hidup mereka. Baik. Bagaimana kabarnya? Nyonya Fu telah terbang ke luar negeri. Antek-anteknya yang lain juga sudah diurus. Tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Nona Su, Pengacara Sun, tak kusangka Nona Su mengingatku. Apel, kau makan di sini sendirian? tidak. Aku di sini dengan pasanganku. Apa ada masalah dengan itu? Tidak masalah. Kau di sini. Shenyan, aku baru saja melihat istrimu makan malam dengan pria itu di sana. Apa kau mau ke sana dan melihatnya? Ayo pergi. Shenyan, bagaimanapun, kalian pernah menjadi suami istri. Kau bukan satu-satunya pria di dunia yang diselingkuhi. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kita akan mengurus prosedur perceraian siang ini. Apa kau sudah memberitahunya? Akan kuberitahu dia sekarang. Halo, Halo Narasu, aku lupa memberitahumu sebelumnya. Masa tenang 1 bulan antara kau dan Tuan Ying telah berakhir. Sore ini pukul 15. Silakan datang ke kantor pendaftaran pernikahan distrik Longhua untuk mengurus prosedur perceraian. baiklah. Ada apa? 3 kebahagiaan terbesar dalam hidup. Promosi, kenaikan gaji, dan suami yang mati. Hampir. Pengacara Sun baru saja memberitahuku bahwa hari ini pukul 15, kita akan pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mengurus perceraian. Aku akan melajang lagi segera. Meskipun aku punya suami sebelumnya, rasanya seperti tidak punya. Tapi terikat oleh status itu, memang memengaruhi apresiasiku terhadap pria tampan. Karena semua hal baik ini terjadi sekaligus, kita harus kumpul malam ini dan merayakannya. Baiklah. Halo, Nenek. Aku sedang makan dengan Xiaowan, Xiaoyi, dan yang lainnya. Sukses kan? Nenekmu sakit kritis. Kembalilah segera. Halo, Halo Narasu. Kita ada janji kemarin, jam 3 sore ini. Untuk Anda dan Tuan Ying mendaftarkan perceraian Anda. Sudah 20 menit. Kenapa kau belum datang juga? pengacara Sun, aku sangat menyesal. Aku tidak bermaksud melewatkannya. Aku ada urusan sore ini. Aku harus mengurusnya. Bisakah aku menghubungimu setelah aku selesai? Aduh, gawat. Aku tamat. Shenyan, lihat. Hari ini bukan hari yang baik untuk bercerai. Bagaimana kalau kita lakukan di hari lain? Aku beri waktu 1 jam. 1 jam. Jika aku tidak melihat wanita itu, kau akan menanggung akibatnya. Norasu, prosedur perceraian tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa menit. Kenapa kau tidak datang saja dulu dan selesaikan perceraiannya? Kau mau kemana? Aku akan mengantarmu. Sudah kubilang, aku sedang tidak di Huai sekarang. Ketika aku selesai, aku akan segera menghubungimu. Harus pergi.
Perempuan tua sialan ini, sekarat. Humph, dan masih belum mau kasih kartu bank dan kata sandinya ke aku. Jika dia tidak memberimu kartu bank dan kata sandi, dia berencana untuk meninggalkannya kepada Susia, si kecil itu. Tidak mungkin, saat dia bangun, kau memintanya segera. Kita tidak bisa membiarkan Susia kecil itu mendapatkannya. Betul. Humph. Hai, sini. Coba gue tanya, kenapa kamu bawa perempuan tua ini? Kayak apa ini? Ecu, Ya, semua orang tahu. Nginap di sini sehari. Mahal banget. tepat. Perempuan tua ini sudah tua renta. Berapa hari lagi dia bisa hidup? Entahlah, menghabiskan begitu banyak uang untuk merawatnya. Lebih baik uang ini kita simpan saja. Untuk membeli rumah untuk anakku. Untuk pernikahannya dan mobil. Aku bertanya padamu, apa kau manusia? Pasien yang terbaring di sana, ibumu, hati-hati. Apa yang anakmu akan lakukan padamu? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Berani-beraninya kamu ngatain aku. Humph. Tunggu aja. Aku bakal laporin kamu. Aku bakal telepon supervisor kamu. Kemarin, ketika keduanya membawa wanita tua itu ke sini, mereka menolak menandatangani surat persetujuan operasi. Dia terus meminta wanita tua itu untuk. Dia terus-menerus meminta si nenek, kartu ban dan kata sandinya. Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua telah menggerogotinya. Mengeluh? Beraninya kau mengeluh? Kamu siapa? Bukankah itu Susia? Aku sudah lama tidak melihatnya. Dia sudah dewasa. Jika aku bisa menjodohkannya, aku bisa mendapatkan mahar yang besar. Maka uang muka anakku, lebih baik uang ini kita simpan saja. Oh, ini? Bukankah itu Susia? Sudah lama tidak bertemu. Os? Kau tumbuh semakin cantik. Iya, ini Susia. Kami menunggu untuk menyambutmu kembali. Benar. Apa yang kau lakukan sekarang? Dasar bocah tengil, kita mau kamu balik dan duduk bareng kita sebentar. Pulanglah dan duduk sebentar. Masuklah kembali seperti dulu, dan jangan pernah keluar. Begitu kan? Dasar bocah licik, dulu kita nerima kamu. Karena kebaikan hati kita, kamu berani-beraninya bawa-bawa masa lalu. Apa kamu pikir kita semua lupa sama apa yang terjadi? Ya. Semuanya datang dan lihat. Ular The berbisa film was kecil yang tak tahu malu ini. translated and Lihat apa narrated yang by dia M. lakukan dulu. Media. Tak tahu malu. 3 tahun lalu. Ular kecil ini tertangkap basah di ranjang dengan pria beristri. Dan sekarang dia berani bicara di sini. Benar-benar tak tahu malu. Aku benci. Apa yang terjadi saat itu? Orang-orang hanya bergosip. Bukannya ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Gue bilang kamu belain dia banget. Coba gue tanya, apa kamu juga udah tidur sama dia? Jangan fitnah aku. Kalian berdua dicurigai membuat keributan dan memfitnah orang lain. Silakan ikut saya. Fitnah apa? Aku nggak fitnah siapapun. Kamu bisa aja ngatain orang, dan aku bakal tuntut kamu karena pencemaran nama baik. Pak Polisi, ponsel ini memiliki bukti mereka memfitnah orang lain dan membuat keributan. Aku lagi marahin keluargaku sendiri. Betul. Terus kenapa? Aku bukan Susia yang dulu lagi. Tapi kalian semua masih sama. Kalian tidak lagi layak menjadi lawanku. Dasar jalan, tunggu aja. Tunggu saja, Susia. Kau benar-benar punya firasat. Keduanya akan ditahan setidaknya 5 hari. 5 hari tidaklah cukup. Serahkan semua bukti yang kuberikan sebelumnya. Aku ingin semua orang yang menindasku menerima hukuman yang setimpal. Baiklah, akan segera kulakukan. Terima kasih. Suksia, di mana cucu dan menantu cucuku? Kenapa mereka tidak ikut denganmu? Nenek, ikut aku ke Huihai, dan kau akan melihatnya. Nenek, Huihai memiliki fasilitas medis yang lebih baik. Aku akan membawa nenek ke sana dulu lalu menjelaskan. Lihat kesehatan nenek. Nenek, apa kau tidak ingin melihat cucu menantumu? Oh, tentu saja. Aku punya banyak hal untuk diceritakan padanya. Tapi, aku takut dia akan menganggap nenek tua ini menyebalkan. Nenek, jika dia berani, maka aku akan pulang dan menghajarnya. Sepertinya, posisimu di keluarga Ying cukup tinggi. Baiklah, nenek akan mendengarkanmu. Aku akan pergi ke Huihai. Bagus, kalau begitu aku akan bersiap-siap.
Suxia, jangan terburu-buru. Nenek masih punya sesuatu untukmu. Ini kompensasi kecelakaan mobil ayahmu saat terlibat kecelakaan lalu lintas. Dan was kawin yang sudah nenek siapkan untukmu. Semuanya ada di sini. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Nenek, aku tidak bisa menerima ini. Aku hanya ingin kau aman dan sehat. Oh, uang nenek adalah uangmu. Ini yang ayahmu tinggalkan untukmu. Dan mas kawin dari nenek untukmu. Ambil saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan menerimanya. Nanti, aku akan The mencari film cara was translated untuk mengembalikan uang and itu pada nenek. narrated by M. Media. Suxia, kau sudah menikah 1,5 tahun. Kenapa perutmu belum menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Nenek, kita masih muda. Tidak perlu terburu-buru. Apa maksudmu jangan terburu-buru? Yingwen, 28 tahun ini. Kau akan 24 dalam beberapa hari. Aku percaya, 7 teman baikku pasti orang baik. Tapi, pria pada dasarnya suka main-main. Kau harus punya anak lebih awal untuk membuatnya lebih betah di rumah. Nenek, istirahatlah. Apa kau merasa nenek cerewet? Atau ada yang tidak bisa kau katakan? Aku dan Yingwen belum menikmati kehidupan pernikahan. Pantas saja perutku belum ada tanda-tanda. Nenek, lihat. Aku baru saja naik jabatan dan gaji 6 bulan yang lalu. Aku sibuk setiap hari bersama bos. Tiap hari. Aku tak punya waktu. Ini bukan waktu yang tepat untuk punya anak sekarang. Ya, kau benar. Keluarga itu penting. Tapi, perempuan harus punya karir sendiri. Agar bisa menghasilkan uang. Agar punya suara di rumah. Betul. Nenek, kau sungguh membakar diri untuk menerangi orang lain, seorang guru rakyat. Kesadaran ideologis ini begitu mendalam. Baiklah, istirahatlah. Aku akan bersiap-siap. Norasu, apa yang kau coba lakukan? Tuan Sun, bisakah aku menunda perceraian dengan Yingwen? Norasu, sebagai manusia, tak bisa menarik kata-kataku kan? Surat cerainya sudah ditandatangani. Kita sudah sepakat. Kita selesaikan hari ini. Kenapa kau mundur? Aku tidak membatalkan perceraian. Aku hanya menundanya. Kenapa ditunda? Nenekku terus membicarakan cucu menantunya. Aku takut jika kita bercerai sekarang, dia tidak akan tahan. Norasu, kau harus membawa pacarmu ke sana. Bukankah itu lebih baik? Benar, aku bilang padanya kemarin, kalau aku punya pacar, benar-benar bunuh diri, secara The film perlahan. was translated and Sebutkan narrated harga yang by kau M. inginkan. Media. Wanita ini jelas tahu identitas asli Yingwen, yaitu Fuyan. Dia ingin lebih banyak uang. Jadi dia terus mengulur waktu. Sebutkan berapa harganya. Apa maumu? Kau yang paling tahu. Aku ingin nenekku sehat. Apa kau percaya dengan apa yang kau katakan? Katakan padaku, berapa yang kau minta untuk bercerai? Gila. Yingwen brengsek itu. Siapa yang butuh uangnya? Aku bisa cari uang sendiri. Shenyan, istrimu sungguh bukan orang baik. Kita seharusnya bercerai hari ini, tapi kemudian dia berbohong dan bilang neneknya sakit. Dia ingin menundanya. Jangan khawatir, dalam beberapa hari, apapun yang terjadi. Neneknya sakit. Oh ya, itu yang dia katakan. Kau harus mentransfer sejumlah uang dulu. Biarkan neneknya berobat. Kita bicarakan perceraiannya nanti. Kita bicarakan nanti. Apa kau yakin? Tentu.
Ya, Halo, Nenek Ying. Ini aku. Ini Xia. Tuan Fu. Di mana Suxia? Suxia sedang cuti tahunan 10 hari. Akhir-akhir ini paling sibuk. Dia sedang cuti tahunan sekarang. Jika aku ingat dengan benar, pekerjaan Tuan Fu seharusnya sudah selesai sekarang. Kopinya dingin, ambilkan yang baru. Ya, apa CL salah minum obat hari ini? Suxian, cepat kembali. Selamatkan aku dari penderitaan ini. Kau ini tidak hanya cantik, matamu juga jernih. Nenek jadi suka padamu. Jika kau butuh bantuan, kau harus segera beritahu nenek. Terutama tentang cucuku. Apapun yang dia lakukan untukmu adalah kewajibannya. Baiklah, terima kasih, Nenek. Aku tidak akan merepotkannya. Aku tidak mau berhutang budi padanya. Suxia, Iya, Nenek. dengar tentang pekerjaannya. Apa dia sudah selesai? Bisakah aku bertemu dengannya besok? Tunggu sebentar, aku akan bertanya padanya. Suxia, Huh, kau harus menghubunginya langsung. Nenek. Karena pekerjaannya cukup sibuk. Terkadang dia tidak nyaman untuk menjawab telepon. Oh, begitu ya. The film was translated and narrated by M Media. Kapan Suxia akan kembali? Aku tidak tahu. Keluar. Baiklah, Nenek. Aku sudah bicara dengan Yingwen. Dia akan datang besok sore untuk menemuimu. Hah? Benarkah? Aku akan segera beres-beres untuk memberi kesan yang baik. Nenek. Tidak perlu. Dia bukan pemimpin besar. Dia cucu menantumu. Di hatiku, dia lebih penting daripada pemimpin manapun. Aku ingin tahu, apakah Yingwen akan keceplosan besok? Nenek. Astaga, Xiao Wen. Tahu, kau bahkan lebih tampan daripada di foto. Ayo, biarkan nenek melihatmu dengan jelas. Hahaha. Nenek dengar dari Zaxia. Kalau kau tidak tinggal di Huihai lebih dari beberapa hari setiap bulannya, bagaimana kalian berdua menjaga hubungan kalian? Xiao Wen, nenek senang sekali kau datang menjenguk nenek. Nenek sangat bahagia. Hahaha. Nenek, ini kewajibanku untuk mengunjungimu. Kau dan Zaxia tidak berpacaran sebelum menikah. Jadi hubungan kalian mungkin tidak begitu kuat. Jadi, kalau kau senggang, luangkan waktu untuk pulang dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya untuk memupuk perasaan kalian. Sesibuk apapun pekerjaanmu, kau tidak boleh melupakan keluargamu. Kau mengerti maksud nenek, kan? Ya, Hahaha. Oh, bilang jujur pada nenek. Kalian berdua lagi berantem, ya? Nenek. Kita tidak bertengkar. Seperti yang kau katakan, kita tidak memiliki fondasi yang kuat sebelum menikah dan setelah menikah karena pekerjaan. Kita sering terpisah. Hubungan kita saat ini, ya, ini sedang dalam proses. Apa maksudmu sedang diusahakan? Sudah lebih dari setahun. Selama setahun lebih ini, Zaxia berpura-pura bahagia di depanku. Mencoba membohongi nenek tua ini. Kasih tahu nenek, hubungan kalian gak baik, ya tanda tanya. Jika aku katakan cucumu selingkuh,
Bisakah kau menerimanya? Nenek, kau harus istirahat. Aku akan datang menjengukmu lagi saat aku punya waktu. Si Owen. Bilang yang sebenarnya. Kalian mau cerai? Belum. Mempersiapkan untuk. Kenapa cerai? Apa? Karena hubungan kalian sedang tidak harmonis? Atau ada alasan lain? Beberapa alasan lain. Apa beneran gak ada kesempatan untuk rujuk? Tidak. Jangan bilang Sia dulu. Biar nenek pikirkan dulu. Gimana caranya masih tahu dia? Baiklah. Sepertinya, pernikahan ini nenek paksakan untuk Zia. Pernikahan ini tidak memberinya kebahagiaan. Malah The cuma film bikin was dia sakit hati translated dan and tertekan. narrated by M. Media. Sebagai neneknya, aku benar-benar gak becus. Halo, Nenek. Zia, nak. Nenek mau ngomong sesuatu sama kamu. Wen datang nemuin nenek hari ini. Dia nggak cuma ganteng, tapi juga perhatian banget. Dia nyewa perawat untuk nenek. Hahaha, dan ngurusin nenek. Dia mikirin semuanya. Dia sangat pusat perhatian. Kamu bisa istirahat aja. Nggak perlu kesini. Nenek, jaga dirimu baik-baik. Makan yang banyak. Aku akan menemuimu nanti. Tuan Ying, terima kasih telah menemani nenekku hari ini. Dia sangat senang. Ingat saja saat waktunya bercerai. Jangan mundur. Siapapun yang mundur adalah anjing. Nenek, kenapa kau tiba-tiba pindah kembali? Kemarin Yingwin menyewa pengasuh untukmu. Nenek pikir itu buang-buang uang. Nenek, kemarin Yingwin, apa yang dia katakan padamu? Suksia. Kalau kamu mau cerai, ya cerai aja. Nenek dukung kamu. Nenek, apa yang kau bicarakan? Aku dan Yingwin baik-baik saja. Dia hanya sibuk dengan pekerjaan. Aduh. Dulu nenek nikahin kamu sama dia. Karena nenek pikir dia orang yang bisa dipercaya. Nenek pengen ngasih kamu keluarga yang bahagia dan utuh. Seseorang yang bisa sayang sama kamu sebagai pengganti nenek. Nenek, aku mengerti. Kamu nggak ngerti. Kamu nikah demi nenek. Berusaha mempertahankan pernikahan yang udah hancur. Itu bukan yang nenek mau. Kalau kalian berdua sama-sama menderita, ngapain dipertahanin? Nenek, apa kau serius? Nenek serius. Atur janji temu sama dia sekarang. Ceraikan dia. Baiklah, The film aku was akan mengirimnya translated pesan. and Aku akan narrated bertanya by padanya. M. Media. Tuan Ying, aku siap untuk melanjutkan perceraian. Beritahu aku kapan kau ada waktu. Norasu, besok jam 2 siang, kantor pendaftaran pernikahan distrik Longhua. Bawalah buku registrasi rumah tangga Anda, akta nikah dan kartu identitas. Kuharap kau tepat waktu kali ini. Baiklah. Nenek, Yingwen setuju untuk bercerai. Besok sore, aku akan pergi dan mengurus perceraiannya. Kalau begitu aku pulang dulu dan mencari akta nikah. Istirahatlah yang nyenyak. Susia, apa yang kau cari? Mengacak-acak semuanya. Nenekku akhirnya setuju untuk membiarkanku bercerai. Aku sedang mencari akta nikah. Akta nikah. Kalau begitu, mari kita bantu dia mencarinya. Pergi. Mana akta nikahnya? Kau tidak mungkin membuangnya bersama sampah, kan? Aku bahkan belum pernah melihat akta nikahmu. Apa kau benar-benar membawanya pulang? Katakan jika tidak ada akta nikah. Bisakah kita tetap bercerai? Nah, Akan kucari untukmu. ho.
Os, aku menemukannya. Lihat, tertulis. Akta nikahmu hilang. Tidak masalah. Akta nikah si brengsek itu. Selama itu ada. Oh, baiklah. Kukira kali ini kita tidak akan bisa bercerai lagi. Jadi kapan kau akan mengurus dokumennya? Kami akan pergi bersamamu. Kita akan memainkan hari-hari bahagia untukmu kalau begitu. Hari baik. Ah, tidak perlu. Tidak perlu. Kita hanya akan bercerai. Diam-diam saja. Hahaha. Yo, apa yang membuatmu begitu bahagia? Apakah seserius itu? Jangan bilang kau hamil. 3 kebahagiaan besar dalam kehidupan modern. Pak Fu, bolehkah aku libur sore ini? Siang ini. Kalian berdua libur. Pak Fu, Anda memberi kami waktu libur lagi. Tidak memberikannya. Memberinya. Yo, Shenyan. Istrimu kali ini tampaknya sangat bersemangat. Dia sudah lama menunggu kita di sini. Kenapa Suxia ada di sini? Shenyan, aku harus bilang istrimu benar-benar cantik. Bahkan setelan bisnis yang kaku itu, tak bisa menyembunyikan kecantikannya. Sayang sekali, orang yang memilikinya, bukan kau. Itu pria lain. Apa yang kau katakan? Wanita berjas bisnis di pintu itu adalah istriku. Tentu saja. Kau tidak bilang. Kau bahkan tidak mengenali istrimu sendiri. Suxia benar-benar istriku. Apa yang kau lakukan berdiri di sini? Cepat telepon. Halo Pak Ying. Aku sudah sampai. Kapan Anda akan di sini? Akta nikah. Beri aku akta nikah. Benar-benar dia. Akulah orangnya yang berhak memilikinya. The film was Tak peduli translated siapa yang ada and di hatinya. narrated by Tak peduli M. anak Media. siapa yang dikandungnya. Itu tak akan mengubah fakta bahwa dia istriku. Shenyan, apa yang kau lakukan masih bengong? Cepat keluar dari mobil. Apa yang kau lakukan duduk di sini? Pernikahan ini, aku takkan bercerai. Kalian berdua mempermainkanku. Terakhir kali dia tidak mau cerai. Kali ini kau tidak mau. Ku bilang tidak, ya tidak. Beritahu dia, Kau. pergi saja kalau disuruh. Humfo. Pengacara Sun. Di mana Ying Wen? Tuan Ying bilang, dia tidak ingin cerai lagi. Hah? Apa maksudmu? Bukankah dia yang menginginkan perceraian sebelumnya? Kalian berdua satu persatu. Sudah imbang sekarang. Lelucon macam apa ini? Sesuatu seperti perceraian. Bisakah kau bercanda tentang itu? Bagaimana kalau begini? Kau pulang dulu. Saat dia sadar, aku akan membuat janji lagi denganmu. Aku salah sebelumnya. Bisakah kau bertanya padanya? Kira-kira kapan tepatnya? Besok atau lusa? Ini tergantung suasana hatinya. Apa dia pikir perceraian itu lelucon? Dia ini orang macam apa? Dia memang seperti itu. Sebenarnya kau tak perlu memasukkan hal itu ke dalam hati. Pernikahan kalian berdua ini, apa bedanya ada atau tidak? Silakan berkencan kalau mau. Kau tahu dia punya pacar. Lalu kenapa wajahnya muram? Kau tahu 3 berkah terbesar bagi perempuan? Promosi, kenaikan gaji, dan suami yang mati. Jadi alasan dia begitu, girang di tempat kerja, adalah karena dia akan bercerai denganku. Oh Ying Wen, lelaki anjing itu. Ada apa? Dia yang bilang ingin cerai. Dan sekarang dia tidak menginginkannya lagi. Apa maksudnya? Apa dia gila? Apa kau tahu cara mengemudi? Kalau tidak bisa mengemudi jangan. Bagaimana jika kau menabrak seseorang? Pak Fu, apa yang kau lakukan di sini? Cuma lewat. Ada apa? Tadi di tempat kerja kau, girang sekali. Dan sekarang setelah pulang kerja kau meradang. Pak Fu, kalau Anda tidak ada urusan lain, maka aku akan pergi. Hai,
Mau kemana? Ku bonceng saja. Baiklah. Pak Hu, aku di sini. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi. Apa dia suka padaku? Tidak tahu kita menikah. Mungkin dia tahu segalanya, tapi di hatinya ada pria lain, dan dia tak mau mengakui siapa kita. Suxia. Pak Fu, kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Jangan seperti ini. Aku ini siapa bagimu? Kau adalah bosku. Dan Apa? tak ada apa-apa. Kalau begitu aku akan keluar dari mobil. The film was translated and Selamat tinggal, narrated Pak Fu. by M Media. Tuan Fu. Ini yang Anda minta, semua informasi Suxia. Dia menjalani hidup yang sulit. Saat dia berumur 5 tahun, ayahnya meninggal. Sekitar waktu dia lulus SMA, dia hampir diperkosa oleh tetangga laki-laki yang menginginkannya. Dan kemudian pria itu bahkan mencoba membalikkan keadaan dan mengklaim Suxia, menggodanya. Pacarnya putus dengannya juga. Begitu saja. Dia terpaksa meninggalkan Jiangbei. Bagaimana dengan paman dan bibi yang merundung Suxia? Mereka sudah dikurung di tahanan olehmu. Atur sesuatu agar para bedebah itu tak pernah keluar. Mengerti? Dan bagaimana dengan pria yang menyerang Suxia dulu? Kami menemukannya. Dia dari keluarga kecil di Jiangbei. Maksudmu? Mereka seharusnya tak ada lagi. Ya, mengerti. Suxia. Apakah karena semua hal yang terjadi dulu, kau berhenti percaya pada cinta? Pada akhirnya, neneklah yang menyatukan kami. Dan kami mendapatkan surat nikah. Carikan aku tim medis terbaik. Pastikan nenek Suxia. Nenek, Zia sayang. Perceraian ini nggak lancar, ya. Yingwen tiba-tiba tidak ingin bercerai lagi. Tapi Nek, jangan khawatir. Entah kami bercerai atau tidak, itu tidak akan memengaruhi kehidupan normal kami. Dia nggak bilang. Kenapa dia nggak mau cerai lagi? Atau ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada alasan. Suxia. Meskipun kita bukan orang asli Huihai, dan kamu nggak punya orang tua yang bisa diandalkan, kamu punya nenek. Selama nenek masih napas, nenek nggak bakal biarin bocah itu lolos begitu aja. Nenek mau telepon neneknya sekarang juga. Aduh, Oh, Nek. Ayo, silakan duduk. baiklah. Jangan khawatir. Aku pasti akan kasih kamu dan Sia penjelasan. Yingwen benar-benar bukan orang baik. Dia yang minta cerai. Sekarang Mia nggak mau. Apa dia pikir Zia mainan? The film was Bocah pengik ini. translated and Kalau aku narrated ketemu by dia M lagi, Media. aku patahin kakinya. Sujuan. Jangan terlalu marah. Jaga kesehatanmu. Dim Hui. Aku tahu kamu baik hati. Tapi aku nggak bisa. Karena kamu baik hati. Biarin aja masalah ini. Din Hui. Gimana kalau kamu bersihin barang-barang Ima dan ikut aku ke Nansan? Untuk istirahat. Kita pakai uang bocah itu dan habisin semuanya.
Tidak perlu, Nekfu. Aku akan menanggung biaya nenekku. Tidak perlu untuk Qin Wen. Ya ampun, Suxia. Kok ngomongnya gitu? Selama kamu sama bocah itu belum cerai, nenekmu ya neneknya juga, kamu berhak pakai uangnya. Dia harus bayar atas kelakuannya. Nek, bagaimana menurutmu? Aku rasa apa yang kamu dan Nenek King bilang ada benarnya. Ayo kita kenanshan. Haha. Kalian berdua, Nek, tolong tenang sedikit. Baiklah, mari kita bahas ini lebih lanjut. Masalah ini bukanlah masalah kecil. Tenang. Aku udah mau gila sama anak durhaka itu, bocah Hingwen. Gimana caranya gue bisa tenang? Sebenarnya bocah Hingwen itu nggak seburuk itu. Tapi masalah nikah ini nggak bisa dipaksain. Dia tuh baik. Dia orangnya baik-baik aja. Bocah itu udah 28. Dan belum pernah pacaran. Dia nggak bakal macem-macem. Dia akhirnya nurut sama gue sekali dan nikah. Tapi dia malah bikin kacau. Bagaimana kedengarannya? Seperti kau memujinya. Su Juwen. Sebenarnya bocah Hingwen itu nggak seburuk yang kamu bilang. Dia bahkan nyewa perawat buat gue. Suxia. Kamu harus pergi dan lakuin apa yang perlu kamu lakuin. Benar, kamu masih muda banget. Kamu harus jalanin hidup kamu. Kita gak mau kamu khawatir tentang kita. Hahaha. Baiklah, Hahaha. aku tidak mau dibebani dengan tuduhan lagi. Oh, Sia, aku menemukan akta nikahmu. Astaga, cepat buka. Coba kulihat. Seperti The apa film was sebenarnya Yingwen. translated and Kenapa aku narrated merasa by M Media. bahwa aku lebih gugup sekarang daripada saat hari pernikahanku. Aku juga sedikit gugup. Lihat kalian berdua. Kalau begitu, aku akan membuka surat nikah ini. Biarkan Sia membukanya sendiri. Oh, aku, CP yang aku dukung, benar-benar menjadi kenyataan. Suamimu sebenarnya adalah Fu Xingyan. Oh, Che Elfu berkata sebelumnya bahwa istrinya berasal dari Huihai dan juga bernama Suxia. Kenapa aku tidak sadar? Dia adalah suamiku. Suxia, suamimu ada di sini. Hah? Oh, aku ingat sekarang. Hari itu aku memintamu untuk membeli kecap. Dia muncul dengan mawar dan langsung berjalan ke rumah kami. Kupikir, dia orang aneh. Dia cemberut setiap kali melihat Wen. Ternyata, dia salah mengira Wen sebagai dirimu. Aku belum siap. Pak Fu, ini kebenaran tentang Yingwen. Bilang padanya aku tidak di rumah. Hei! Aku datang ke sini untuk bertanya pada Suxia satu pertanyaan. Tanyakan saja. Istriku, dia gadis yang baik. Itu karena beberapa kesalahpahamanku yang menyebabkan jarak di antara kami. Aku ingin menebusnya. Aku tak tahu apakah dia akan memaafkanku. Suxia, jika kau istriku, akankah kau memaafkanku? Tentu saja aku akan memaafkanmu. Dengan penampilanmu. Bahkan jika kau punya banyak selingkuhan, aku tetap akan memaafkanmu. Dia tidak bermaksud begitu. Karena beberapa hal sebelum diverifikasi telah tersebar luas. Itu seharusnya menyebabkan dia
Bahaya sekunder. Aku akan bertanggung jawab atas. Hidup adalah jalan panjang. Nanti, aku akan menebusnya sedikit The demi film sedikit. was translated and narrated by M Media. Sampai jumpa besok. Suksia. Sampai jumpa besok. Suksia. Sampai jumpa besok. Oh, Hahaha. sudahlah, hentikan. Kenapa dia mengatakan itu? Oh, kusarankan kau untuk menyerah. Perlawanan sia-sia. Ini hanya. Kurasa, kau dan Tuan Fumu sangat cocok. Cocok sekali. Aku telah membayangkan begitu banyak adegan kalian berdua bersama. Termasuk kantor. Oh, jangan katakan itu. Drama pembatasan kantor. Dan apa namanya yang berenergi tinggi itu? Drama pandan. Ya. Apakah kalian berdua masih bersama? 1 tahun kemudian. Sayang. Sepertinya semalam belum cukup melelahkan. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Aku tidak percaya padamu. Bangun, ada rapat di perusahaan sebentar lagi. Sayang, kuberikan kau kalung. Kenapa kau tak memakainya? Oh, serius? Apa kalian orang kaya? Gila, kalung 200 juta dolar. Bagaimana aku harus memakainya? Aku membeli brankas super mahal untuk menguncinya agar aku tidak kehilangannya. Haha, Kau menertawakan apa? kalau hilang, kubelikan lagi. Kakak adik, nenek punya sesuatu untuk diceritakan kepada kalian berdua. Zia kamu dan Xiaowen. Ah, jangan, Xinyan. Harus lebih cepat nih. Betul. Nenek yang kamu dan aku, sejak kita balik dari Huihai, udah siap punya kuci. Tidak mungkin. Ada apa? Kemarin nenek sukamu dan aku beliin kamu obat di tabel. Udah cukup, misinya udah dikeluarkan. Harus diselesaikan. Fusinan. Apa ini perbuatanmu? Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku. Tapi serius, Mas, apa kau bisa melakukannya? Sudah setahun, perut kakak ipar. Kenapa tidak ada tanda-tanda pergerakan? Oh, Tutup mulutmu. Tak ada istri. Nek, cepat kembali. Kakak ipar sedang hamil.